Halo rekan-rekan semua, kembali lagi di channel Growth Sahabat Bertumbuh. Teman-teman, kali ini kita sedikit belajar ulang tentang perumpamaan anak yang hilang. Saya kira kisah ini atau perumpamaan ini sering bagi kita dan bahkan mungkin kita pernah mempelajarinya. Tapi seperti saya dulu, sering sekali banyak orang tidak utuh menangkap pesan perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi sering sekali kita fokus kepada si anak bungsu yang meminta harta kepada bapaknya lalu meninggalkan rumah, menghabiskan hartanya dengan berpoya-poya lalu kembali lagi setelah sadar dan bertobat kepada bapaknya dan bapaknya menerima dia. Dan pesan yang kita ambil betapa pentingnya bertobat dari dosa-dosa dan kembali kepada Bapa. Ya, itu adalah pesan yang bisa kita ambil, tapi sebetulnya pesannya bukan hanya itu, dan itu pesan yang tidak utuh kalau kita melihat secara serius ayat ini. Teman-teman, kalau kita melihat lebih jeli dan lebih dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, sebetulnya perumpamaan ini adalah satu perumpamaan yang merupakan deretan 3 perumpamaan. Jadi dia perumpamaan yang ketiga. Sebelumnya ada perumpamaan tentang domba yang hilang, baru perumpamaan tentang dirham yang hilang. Nah, untuk mengetahui pesannya, kita perlu melihat kenapa sebenarnya Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Nah, kalau kita lihat di pasal 15, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dicatat di situ. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus dan mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Jadi ternyata perumpamaan ini disampaikan Yesus ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut. Kenapa bersungut-sungut? Karena Yesus menerima orang berdosa dan makan dengan orang berdosa. Lalu Yesus menyampaikan 3 perumpamaan ini. Kalau kita melihat 3 perumpamaan ini, maka kita akan menemukan pesan fokusnya adalah yaitu Allah itu sendiri atau Bapa itu sendiri yang aktif mencari yang terhilang, baik mencari domba yang hilang yang digambarkan dengan gembala, atau mencari dirham yang hilang yaitu yang digambarkan dengan perempuan, dan juga Bapa di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Tetapi ada yang khusus di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Kalau kita lihat, ada satu sosok yang digambarkan di perumpamaan tentang anak yang hilang, yaitu si sulung, yang tidak kita temukan di 2 perumpamaan sebelumnya. Jadi kalau kita sama-sama tahu ceritanya bahwa si sulung tidak menerima atau keberatan ketika bapaknya menerima si bungsu yang baru bertobat dan pulang. Dan bahkan dia seolah-olah membenarkan dan bahkan menyalahkan keputusan bapaknya ketika membuat pesta ketika si bungsu pulang. Dan dia berkata, aku sendiri lebih baik dari dia. Dan bahkan aku sudah melakukan banyak hal kepada Bapa, tetapi dia malah orang berdosa. Jadi si sulung menganggap dirinya adalah orang yang paling baik dan paling berharga dan paling dekat kepada bapaknya daripada si bungsu. Bahkan perasaan itu membuat dia tidak bisa menerima adiknya si bungsu. Teman-teman, kalau kita hubungkan konteksnya dengan ayat yang di pasal 15 ayat 1 sampai 3 tadi, maka kita menemukan sebenarnya si sulung ini adalah di dalam perumpamaan ini adalah gambaran para ahli Farisi dan ahli-ahli Taurat yang di awal tadi mengkritik Yesus. Jadi mereka merasa adalah orang-orang yang paling suci, orang-orang paling saleh, orang-orang yang paling benar dengan semua aktivitas-aktivitas rohani mereka, dengan semua apa yang mereka miliki, jabatan-jabatan mereka, sampai akhirnya mereka tidak bisa melihat orang-orang di luar mereka. Mereka menjadi sangat eksklusif, bahkan ketika Yesus makan dengan orang-orang yang tanda kutip orang berdosa, mereka tidak bisa terima. Jadi pesan perumpamaan tentang anak yang hilang bukan fokusnya kepada si anak yang hilang, yaitu si bungsu, tetapi juga si sulung yang tidak menerima karakter bapaknya yang berbelas kasihan. Sebetulnya gambaran si sulung ini sering sekali juga menjadi gambaran kita orang-orang yang di pelayanan. Jabatan pelayanan yang kita miliki, aktivitas-aktivitas pelayanan kita, semua aktivitas atau kegiatan-kegiatan pelayanan kita sering sekali menjadi modal yang membuat kita sangat eksklusif, berada di zona kita sendiri. Sedihnya kita bisa sampai
tidak memaknai atau gagal memiliki kasih seperti yang Tuhan miliki. Nah, maka teman-teman jangan sampai status pelayanan kita, jabatan-jabatan pelayanan kita, lingkungan-lingkungan kita yang sangat baik membuat kita gagal melihat orang-orang di luar kita. Dan kalau begitu, kita sama saja seperti orang-orang Farisi atau seperti si sulung yang di dalam perumpamaan itu. Maka jangan seperti anak yang sulung. Nah, itulah pesan yang ingin disampaikan melalui perumpamaan tentang anak yang hilang. Thank you. Semoga memberkati.